teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Saat kali ini bertemu lagi dengan saya di video audio renungan singkat. Pembahasan kali ini terambil dalam pembacaan kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Dan ayat yang akan saya sampaikan adalah ayat pokoknya Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dengan judul dalam musibah pun Tuhan tetap pelihara. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 begini firman Tuhan. Lalu Sadrah, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura, Babel. Di bagian ayat yang pertama ditulis di sana. Nah, sang raja menitahkan bahwa setiap kali terdengar suara bunyi sangkakala, seruling, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah semua orang termasuk orang Yahudi yang tinggal di Babel akibat dari pembuangan menyembah patung itu. Barang siapa yang tidak mau menyembah akan dikenakan hukuman, yaitu dicampakkan ke dalam api. Nah, ada beberapa orang Yahudi diantaranya yang tidak mau menyembah patung tersebut, antara lain Sadrah, Mesak dan Abednego. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi buangan yang tinggal di Babel. Mereka ini adalah orang yang percaya kepada Allah Israel dan haram untuk mereka menyembah dewa manapun selain Allah nenek moyang mereka. Nah, ketika raja mendengar bahwa mereka ini tidak mau menyembah patung dewa yang didirikannya, seketika itu juga Raja Nebukadnezar marah. Lalu dipanggillah ketiga orang itu, yaitu Sadrah, Mesak dan Abednego. Sang raja masih memberi kesempatan bagi mereka untuk hidup asalkan mereka mau menyembah dewa patung yang didirikannya tersebut. Nah, apa tanggapan dari Sadrah, Mesak dan Abednego? Mereka tidak menyembah kepada patung tersebut dan berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara, ketika mendengar pernyataan dari Sadrah, Mesak dan Abednego tersebut, seketika itu juga raja menjadi marah dan menyuruh pengawalnya untuk membuang ketiga orang itu ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat 19 dan sampai 22. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka habis dimakan api? Apakah mereka mati? Tentu tidak. Jelas Alkitab mencatat bahwa ada malaikat Tuhan turun memelihara dan melindungi mereka dari api yang mematikan tersebut. Dan mereka juga keluar dari api tersebut dengan selamat, serta Allah yang mereka sembah diakui oleh Raja Nebukadnezar. Nah, saudara, yang perlu kita pahami di sini adalah setiap masalah pasti ada sebab dan akibatnya. Persoalan yang dihadapi oleh Sadrah, Mesak dan Abednego adalah disebabkan karena mereka tidak mau menyembah patung. Akibat dari itu mereka dibuang ke dalam api. Akan tetapi karena mereka ini mengambil keputusan yang benar di hadapan Allah dan tidak mau menyembah patung, akhirnya Allah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Apa makna rohaninya yang perlu kita ketahui? Saudara,
di tengah-tengah persoalan yang sedang kita alami saat ini. Entah apakah itu, apapun persoalan itu saudara, bahkan di tengah-tengah yang terjadi saat ini, musibah, gejolak, sakit yang terjadi di bangsa saat ini, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan siap memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan harapan bagi kita semua. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tetap bergantung kepada Dia dan bukan kepada Allah lain, tetap berdoa dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara, sekian renungan singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih sudah mendengarkan renungan singkat ini. Biarlah renungan ini memberkati saudara sekalian. Dan saya berharap saudara mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share videonya. Dan semoga memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.